Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Filipi pasal 2 ayat 9. Demikian dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar istilah ini, merendah untuk ditinggikan. Sebuah prinsip spiritual yang berarti bersikap rendah hati, mau melayani sesama, mau mengalah terhadap orang lain demi menciptakan dan menjaga kebaikan bersama. Prinsip spiritual yang pada akhirnya akan membawa kepada pengangkatan atau kemuliaan sejati dari Tuhan. Ungkapan ini mengajarkan kita untuk mengutamakan orang lain, tidak menonjolkan diri atau memaksakan diri untuk diutamakan dan selalu dimenangkan. Dalam Nats Filipi pasal 2 ayat 9 yang tidak dapat dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, Paulus menjelaskan bahwa Yesus rela merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dunia mengajarkan bahwa kemuliaan diraih dengan kekuasaan, ambisi, dan pengakuan orang lain. Namun Kristus menunjukkan jalan yang berbeda, kerendahan hati dan ketaatan total kepada Allah. Karena ketaatan itulah Allah sendiri yang meninggikan Yesus. Kemuliaan Kristus bukan hasil usahanya sendiri untuk mencari nama yang besar, melainkan karena anugerah dari Bapa. Saudara-saudari, nama Yesus ditinggikan bukan hanya karena sebuah gelar atau hanya sebuah gelar, tetapi sebuah atau sebagai otoritas ilahi, nama yang berkuasa atas surga, bumi dan segala yang ada di bawah bumi, bahkan atas segala ciptaan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang meninggikan orang yang mau merendahkan diri di hadapannya. Ketika kita setia dan taat serta rendah hati dalam menjalani panggilan hidup kita dalam segala aktivitas kita, meski tidak terlihat atau tidak dihargai manusia, Allah melihat dan bekerja pada waktunya. Kita tidak perlu mengejar kemuliaan sendiri, sebab kemuliaan sejati datang dari Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan di waktunya. Filipi 2 ayat 9 ini juga mengingatkan kita untuk menempatkan Yesus di pusat hidup kita. Jika Allah sendiri meninggikan nama Yesus di atas segala nama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menempatkan hal lain, apakah itu jabatan, harta, ego, atau ambisi di atas Dia, di atas Yesus Sang Juru Selamat kita itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita belajar hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan seperti Kristus. Percayalah, Tuhan yang sama yang telah meninggikan Yesus juga sanggup meninggikan kita, meninggikan hidup kita sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan keinginannya, ketika kita mau menjadi orang yang selalu rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan kepada kami untuk tetap rendah hati. Apapun yang ada pada kami, segala kehormatan, kemuliaan, atau harta dan lain-lain, biarlah itu tidak membuat kami menjadi angkuh sombong atau meninggikan diri. Tapi dalam segala keberadaan kami boleh tetap menjaga untuk meneladani Engkau yang selalu mau merendahkan diri. Karena Tuhan menjanjikan di waktunya Tuhan sendirilah yang akan mempermuliakan setiap anak-anak-Mu yang hidup di dalam kerendahan hati ini. Dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, biarlah kami terus meneladani Engkau ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami dalam studinya, berkatilah kami dalam pekerjaan kami, berkatilah juga segala pengobatan yang dijalani oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang opname maupun yang rawat jalan. Sembuhkan dan pulihkanlah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat segala apa yang mau kami kerjakan sepanjang hari ini. Engkaulah yang menyertai,
dan memberkati pekerjaan kami sehingga kami boleh berhasil dan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sudah berlalu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.